Shalom, shalom. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Oke, luar biasa. Kalau luar biasa silahkan berdiri dulu. Berikan senyum kepada orang-orang di sekelilingnya, kiri dan kanan, di depannya, di belakangnya. Sebelum kita memulai ibadah kita malam hari ini, saya mau mengajak kita saat teduh di tempat kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari bernyanyi bersama saya, kita menyanyikan lagu Kasih Setiamu. Pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama beribadah di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan dalam hidup kami, untuk kami terus dapat memuji dan menyembah Engkau serta melakukan
apa yang Engkau ingin kami lakukan di dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami membawa ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang pimpin ibadah kami, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Biar Engkau yang memimpin kami, bukan kami yang memimpin diri kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan Yesus dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Semua katakan amin. Oke. Masih kuat berdiri? Masih kuat berdiri? Oke. Kita mau menyanyi satu pujian lagi. Kecaplah dan lihatlah. Baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Silakan duduk kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mengajak jika ada teman-teman yang sudah mempersiapkan diri untuk membagikan kesaksiannya pada malam hari ini, saya persilahkan jika ada. Ya, yang baju hitam? Oh, enggak ya. Oke, kalau begitu kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita mau memberikan persembahan. Memberikan persembahan, saya minta Ceres dengan Priscilla minta membantu untuk menjalankan persembahan. Untuk mengiringi persembahan kita mau menyanyi bersama. Sebuah pujian, Ku Perlu Kau Tuhan.
berdiri. Kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Teman-teman, kita masih dalam sikap menyembah Tuhan. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Mari kita gunakan waktu yang ada ini untuk kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan melalui puji-pujian kita. Kita mau hanya Tuhan yang ada di hati kita saat ini, tidak ada yang lain. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Mari sama-sama kita katakan, Kau di hatiku. Terima kasih ya Tuhan. Kau di hatiku. Mari kita naikkan pujian ini sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Di pikiranku dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlu kau Tuhan. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hati. Ini keinginan kami ya Tuhan. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti jatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku, sekali lagi kita katakan, ku perlu kau Tuhan. Ku perlu kau Tuhan. Jadikan pujian ini sebagai doa kita teman-teman. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, ini pengakuan kami. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Tuhan yang mengerti
Tuhan. Renungkan seberapa dalamkah kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Seberapa seringkah kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah betul pujian yang kita nyanyikan ini betul-betul dari hati kita bahwa kita memerlukan Tuhan. Mari naikkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Naikkan pujianmu ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami datang di hadapan-Mu, di tempat-Mu yang kudus. Allah pemilik, Allah pencipta langit dan bumi. Terima kasih kami masih bisa berkumpul saat ini di tengah situasi kondisi yang seperti sekarang ini ya Tuhan, yang sulit seperti sekarang ini. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa kami masih bisa berkumpul untuk bersekutu pada malam hari ini. Kami sangat memerlukan Engkau Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, hamba-Mu ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakailah, biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu sesuai dengan kemauan Engkau ya Tuhan. Pakai hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah Tuhan yang nampak, Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan untuk teman-teman yang sudah melayani. Tuhan memberkati dalam masa muda mereka. Biarlah mereka semakin hari, semakin minggu, semakin setia, semakin semangat melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Teman-teman yang hadir saat ini Tuhan memberkati. Biarlah kami sama-sama belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman silakan duduk kembali. Terima kasih tim altar. Sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk tim altar kita pada malam hari ini. Luar biasa ya teman-teman. Sekali lagi shalom teman-teman. Apa kabar? Sehat? Iya, sehat luar dalam ya. Sehat? Amin, mantap ya. Saya senang sekali pada malam hari ini bisa berjumpa kembali dengan teman-teman pemuda yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan pada saat ini masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan ya. Ya, sangat bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Baiklah teman-teman, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengajak teman-teman berdiri dulu. Ya, kita ada game sedikit ya. Silakan berdiri karena kita tidak bisa salaman satu sama dengan yang lain, kita cuma bisa salam begini ya atau begini ya. Silakan duduk kembali teman-teman. Terima kasih, Tuhan memberkati ya. Baiklah teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sudah ketemu? Katakan mantap jiwa. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Ya, semoga yang mantap jiwanya keras sudah ketemu ya. Baiklah teman-teman, mari kita bersama-sama membaca ayat firman Tuhan ini dengan suara yang semangat ya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, saya membacakan sekali lagi ayat firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Teman-teman, saya yakin pasti waktu kecil kita sering ditanya oleh om, tante, bahkan orang tua kita sendiri. Bahkan ada juga yang sudah didoktrin oleh orang tuanya dari kecil. Dek, abang, ja, bagas, kau kalau udah besar jadi polisi ya. Biasanya orang tua begitu. Saya sangat suka bertanya ya. Bang Tem, apakah waktu kecil mempunyai cita-cita? Kalau ditanya Bang Tem biasanya cita-citanya apa, Bang Tem? Jadi orang kaya ya. Apakah cita-cita itu udah terwujud? Sedang dalam proses ya. Cita-cita yang menarik berhubungan dengan orang yang kaya tadi ya. Saya teringat perkataan gembala saya waktu saya PKL. Mamanya itu selalu mendoktrin anaknya seperti ini. Dek, kamu kalau udah besar harus jadi orang kaya ya. Tapi saya punya kakak mentor namanya Kak Christian. Dia selalu bilang sama anak penggembala ini, kamu jangan bercita-cita jadi orang kaya. Itu salah katanya. Terus jadi apa kakak? Kamu harus bercita-cita jadi orang yang dipakai Tuhan. Gitu. Bapaknya doktrin gini, terus sepupu kakak mentor, dia bilang begini ya. Tapi itu tidak salah, namanya juga anak kecil ya. Semua orang punya cita-cita. Saya mau bertanya lagi ya. Ceres, waktu kecil apakah punya cita-cita? Punya ya. Apa cita-cita waktu kecil? Jadi apa? Pengusaha. Weh, mantap ya. Memang kalau waktu kecil ya, cita-cita kita itu yang bahagia-bahagia gitu. Yang sejahtera-sejahtera semua, enggak ada yang. Tapi ada juga anak-anak kecil, saya mau kalau besar mau jadi preman gitu. Ada juga. Ini Bang Gea ini. Saya mau tanya Bang Gea. Bang Gea waktu kecil cita-citanya mau jadi apa, Bang? Mau jadi pendeta ya? Memang dari kecil sudah mau jadi pendeta, itu panggilannya dari kecil. Kalau saya juga didoktrin oleh orang tua saya, kamu kalau sudah besar jadi pendeta ya. Secara tidak langsung doktrin-doktrin yang kecil-kecil itu melekat di kepala kita. Dan ketika kita besar, hal itu terkadang membuat kita flashback ya. Karena waktu SMA saya sempat mau melenceng dari panggilan saya. Saya mau jadi ini, saya mau jadi itu. Dan ujung-ujungnya juga kembali ke pendeta ya, kembali ke melayani Tuhan ya. Dan saya yakin teman-teman, kita semua punya rancangan, kita semua punya sesuatu yang kita cita-citakan ya. Biasanya yang seperti yang teman-teman kita tadi sudah sampaikan waktu kecil, saya mau jadi pilot, biasanya gitu. Kalau lihat pesawat terbang, aku mau jadi pilot gitu. Saya mau jadi orang kaya, saya mau jadi orang sukses, saya mau jadi polisi gitu. Itu cita-cita kita waktu kecil. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita pada malam hari ini bahwa aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Menarik sekali teman-teman, luar biasa sekali. Semua yang kita cita-citakan, semua yang telah kita rencanakan, itu rencana, itu planningnya kita. Namun tahukah kita, sadarkah kita, yang menggenapi semuanya itu adalah Tuhan. Yang menyeting, yang mengontrol hidup kita adalah Tuhan Yesus. Kita boleh bercita setinggi-tingginya. Motivator sering berkata, bermimpilah setinggi-tingginya. Toh mimpi itu gratis, ya, tidak bayar. Namanya juga mimpi. Motivator sering berkata begitu. Apa yang kamu cita-citakan, bersungguh-sungguhlah. Tidak salah mencita-citakan sesuatu. Namun, teman-teman harus ingat, dalam setiap yang kita rencanakan, yang kita cita-citakan, Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada pada kita. Oleh karena itu, teman-teman, saya sangat yakin dan percaya di dalam
kekristenan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, semua yang terjadi di dalam hidup kita, yang terjadi hari ini, semuanya di bawah rencana dan kendali Tuhan, ya. Sekali lagi teman-teman, semua yang terjadi dalam hidup kita saat ini, semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Namun, teman-teman, terkadang kita sering tidak sadar bahwa kita sedang dikendalikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, pada hari ini, saya mau mengajak kita merenungkan satu hal tentang hidup dalam rancangan Tuhan. Ya, bagaimana kita hidup dalam rancangan Tuhan? Pertama, kita hidup dalam rencana Tuhan. Yang pertama, ingat, Tuhan tahu siapa kita. Yeremia 29 ayat 11a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saya kembali ulangi, poin yang pertama pada malam hari ini adalah untuk kita hidup dalam rancangan Tuhan, kita harus ingat, Tuhan tahu siapa kita. Kalimat sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu merupakan kalimat yang dikeluarkan oleh Tuhan Allah sendiri kepada Nabi Yeremia. Dengan kata lain bahwa Allah tahu apa yang ia rancangkan bagi Yeremia dan Allah tahu apa yang terjadi pada nabinya. Ya. Kalimat ini Allah berikan kepada nabinya Yeremia dan Allah sendiri tahu apa yang akan terjadi pada Nabi Yeremia. Oleh karena itu teman-teman, dengan kita ingat bahwa Tuhan tahu siapa kita, kita akan menghargai Tuhan, ya. Dengan kita ingat, dengan kita sadar bahwa kita tahu siapa kita dan kita tahu bahwa Tuhan tahu kita, itu akan membuat kita lebih menghargai Tuhan, ya. Kenapa demikian? Karena setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita perbuat, setiap apa yang kita katakan, yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu terkontrol ketika kita tahu Tuhan tahu kita. Ya, misalnya begini, saya mau melakukan dosa, misalnya saya mau mencuri, tetapi karena saya ingat ada Tuhan yang melihat saya, itu menyadarkan saya, mungkin manusia tidak melihat apa yang saya lakukan, tetapi Tuhan melihat apa yang saya lakukan. Dengan mengingat bahwa Tuhan tahu siapa kita, membuat kita bersandar penuh kepada Tuhan, membuat kita melibatkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Karena kita sudah tahu bahwa hidup saya ini Tuhan yang atur. Tanpa saya mengandalkan Tuhan, tanpa saya hidup dalam Tuhan, dan tanpa saya melibatkan Tuhan, maka Sang Pengatur hidup saya, Dia yang mengontrol semuanya. Ya. Coba teman-teman bayangkan, saya meminjamkan sesuatu kepada Yayas. Nah, ilustrasi ini kalau tidak salah pernah saya pakai. Saya meminjamkan motor kepada Yayas. Lalu Yayas memakainya dan dia merusaknya. Dan dia mengembalikan dengan keadaan rusak. Secara manusia, saya pasti akan sangat marah. Kenapa? Karena Yayas sudah menghilangkan kepercayaan saya. Saya sudah dengan senang hati meminjamkan motor, terus dia kembalikan dengan keadaan rusak. Ya. Nah teman-teman, dengan kita tahu hidup kita ini adalah pinjaman. Hidup kita ini adalah Tuhan yang kasih, Tuhan yang anugerahkan. Hidup kita ini adalah kepercayaan dari Tuhan. Jadi, pergunakan hidup kita dengan baik. Jangan rusak hidup kita. Kita ini adalah alatnya Tuhan. Jika kita rusak, bagaimana Tuhan mau memakai kita? Jika kita tidak hidup dalam Tuhan, bagaimana Tuhan mau memakai kita? Teman-teman tahu, teman-teman melihat juga di TV-TV ya, berita sekarang ada begitu banyak kerusuhan, demo yang anarkis tanpa tahu kebenaran yang sebenarnya. Ya, ada yang sekedar ikut-ikutan. Nah, dan hal-hal seperti ini, teman-teman, kalau kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan,
kita tidak akan menjadi orang-orang yang anarkis, ya teman-teman. Jadi penting kita ingat Tuhan tahu siapa kita. Ingat, ketika Tuhan tahu siapa kita akan lebih terkontrol karena kita sadar semua yang kita lakukan Tuhan yang melihatnya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dengan kita tahu dan kita sadar bahwa Tuhan menguasai hidup kita, membuat kita juga lebih menghargai Tuhan, ya. Itulah yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita hidup dalam rancangan Tuhan Allah. Yang kedua, ingat rancangan Tuhan Allah adalah damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yang kedua, untuk kita hidup di dalam rancangannya Tuhan, kita mengingat bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11b. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Mengapa begitu? Banyak orang percaya yang hidup dalam persungutan, kekecewaan, dan pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Saya ulangi, mengapa begitu banyak orang percaya yang hidup dalam persungutan, kekecewaan, dan pada akhirnya meninggalkan Tuhan? Ya. Apakah kita pernah hidup seperti ini? Pernahkah kita hidup sering bersungut-sungut, ya, sering kecewa, ya? Saya secara pribadi juga sebagai manusia kadang sering mengeluh, ya, kadang sering juga, bukan sering sih, pernah dikecewakan juga, ya. Dan teman-teman yang ada di ruangan ini, saya yakin kita semuanya masih pemuda, amin. Kecuali Bang Gea, ya. Bang Gea sebentar lagi jadi bapak, tepuk tangan dulu, ya. Congratulations Bang Gea, ya. Nanti kalau sudah jadi bapak, saya tidak panggil bang lagi, sudah panggil pak lagi. Entah Pak Adong kah, Pak Bagas kah, tidak tahu ya. Oleh karena itu teman-teman, kembali ke firman Tuhan. Mengapa begitu banyak orang percaya yang hidup dalam persungutan, kekecewaan, dan pada akhirnya meninggalkan Tuhan? Banyak orang hari ini kecewa, banyak orang hari ini hidupnya penuh dengan sungut-sungut. Ya. Padahal berkat Tuhan itu sudah luar biasa sekali ya. Cuman masih aja bersungut-sungut. Itulah kita manusia ya. Jarang puas. Kemudian banyak orang yang kecewa dan pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Jawabannya adalah karena mereka tidak ingat bahwa Allah yang mereka percayai adalah Allah yang Maha Tahu dan rancangan Allah bagi mereka adalah rancangan damai sejahtera. Yang seringkali membuat kita bersungut-sungut, kecewa, dan pada akhirnya meninggalkan Tuhan adalah kita tidak sadar bahwa apa yang Tuhan rencanakan buat kita adalah bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Kalaupun mungkin hari ini apa yang kita rencanakan lain yang terjadi. Saya merencanakan ingin menjadi pilot misalnya, larinya malah ke pendeta misalnya. Saya merencanakan ingin masuk ke IPDN, larinya malah ke kuliah umum ya. Itu semua sudah kita rencanakan, bahkan kita sudah bawa dalam doa biasanya kan. Tuhan, saya selesai SMA mau masuk ke sini, selesai SMA saya mau kuliah ini, selesai SMA saya mau kerja ini. Rupanya yang terjadi lain dari apa yang kita bayangkan. Di sekolah tinggi teologi banyak saya menemukan teman-teman saya yang seperti itu. Bahkan nama sekolah kami itu adalah Sekolah Tinggi Teologia Jeffrey Makassar. Ada orang, ini sedikit cerita ya teman-teman. Teman, dia senior kami, dia masuk ke situ, dia kira itu sekolah teknologi. Nah, jadi yang dia baca Sekolah Tinggi Teknologi. Nah, Jeffrey Makassar. Luar biasa kan teman-teman? Jadi dia masuklah ke sekolah itu. Bingung dia. Kenapa pelajaran di sekolah ini tentang Alkitab semua? Ya. Untungnya dia Kristen. Dan dia orang Dayak juga. Cuman bukan dari Kalimantan Barat. Senior saya dari Kalimantan Utara. Dan puji Tuhan.
Walaupun dia awalnya agak bingung dengan kuliahnya karena itu kuliah teologi, dia kira itu kuliah teknologi, tapi itu kuliah teologi ya, karena dia salah baca tulisannya. Dan dia selesai dan sekarang menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan, melayani Tuhan ya. Dan cara Tuhan memakai kita itu luar biasa teman-teman. Tidak kita bayangkan. Asalkan satu, kita sadar bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk kepada kita teman-teman. Tuhan tidak pernah merancangkan itu. Kalaupun sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita teman-teman. Kalaupun sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, saya ulangi, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Bisa saja Tuhan lagi menguji kita, Tuhan lagi melihat, atau Tuhan mau mengangkat kita dengan cara kita mengalami hal-hal yang sulit. Ketika kita melewati hal yang sulit itu, dan ketika kita sudah lepas dari masalah yang sulit itu, kita sadar bahwa masalah yang berat itu bisa kita lewati sehingga kita bisa ada sampai sekarang dan baik-baik saja. Itu menyadarkan kita bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa, bahwa rancangan Tuhan itu luar biasa. Coba teman-teman bayangkan, misalnya ada yang sebatang kara, misalnya ada hidupnya yang pas-pasan, bahkan ada juga yang kesusahan, tapi puji Tuhan sampai sekarang masih bisa bernafas ya, masih bisa makan dan dipelihara oleh Tuhan. Bukankah itu rancangan Tuhan yang luar biasa teman-teman? Sederhana kita mengingat rancangan Tuhan. Hanya saja terkadang kita lupa mengingat yang Tuhan buat dalam hidup kita. Seringkali kita mengingat yang buruk-buruk saja. Sudah masalah ini, masalah itu lagi. Masalah saja yang kita ingat. Kita lupa pertolongan Tuhan yang lain. Fokus kepada masalah tidak membuat kita bisa bersyukur. Ya. Tapi fokuslah kepada kebaikan Tuhan. Saya rasa dalam hidup kita lebih banyak kebaikan Tuhan daripada masalah yang Tuhan berikan. Amin saudara. Luar biasa teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, inilah poin yang kedua, pelajaran yang kedua. Bagaimana kita hidup dalam rancangan Tuhan. Kita harus ingat bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita hidup dalam rancangan Tuhan. Kita harus ingat, hari depan di dalam Tuhan penuh dengan harapan. Yeremia pasal 29 ayat 11. C. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11C. Kita butuh taat dan setia hidup dalam rancangan Tuhan. Ingat teman-teman, hidup dalam rancangan Tuhan, kita butuh taat dan setia hidup dalam rancangan Tuhan. Jangan sampai pas waktunya Tuhan mau menggenapi rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan, kita malah mengecewakannya, bahkan meninggalkan Tuhan. Kita butuh taat dan setia hidup dalam rancangannya Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan misalnya mau menjawab doa kita, tetapi karena kita sudah tidak taat lagi dan kita sudah tidak hidup dalam Tuhan lagi, itu mengubah rancangannya Tuhan. Saya ingat satu kata-kata dari seorang hamba Tuhan. Dia berkata begini, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Siapa tahu ketika kamu berhenti, selangkah lagi jawaban doamu ada di depan. Ya, luar biasa sekali. Saya diberkati sekali dengan kehidupan Bang Gia dan Kak Nancy. Luar biasa pergumulan mereka selama 5 tahun teman-teman. Hingga Tuhan menjawab tepat pada waktunya Tuhan ya. Dari sini saya mengambil hikmah ya, bahwa sabar itu sangat penting. Setia dalam Tuhan itu sangat penting. Sekalipun doa itu sepertinya tidak ada jawaban, tetapi Tuhan sudah menyediakan sebenarnya buat kita. Jadi kalau teman-teman sekarang ada pergumulan, teruslah bawa ke dalam tangan Tuhan. Kalau teman-teman punya sesuatu yang diharapkan ke depannya, bawa saja dalam doa. Ingat, siapa tahu ketika kita berhenti berdoa,
selangkah di depan, Tuhan sudah mempersiapkan jawabannya. Ketika kita bergumul dengan sesuatu yang kita inginkan, yang kita butuhkan, pergumulan kita itu, kita bawa dalam doa, tapi sepertinya Tuhan tidak menjawab. Padahal ketika kita berhenti selangkah di depan, Tuhan sudah mempersiapkan jawaban itu. Oleh karena itu teman-teman, ingat, hari depan di dalam Tuhan penuh dengan harapan. Pertanyaannya buat kita, apakah kita menyerahkan hari depan kita ke dalam tangan Tuhan? Hari depan itu apa? Bisa jadi hari esok, bisa jadi masa depan kita, bisa jadi hal-hal yang luar biasa yang Tuhan ingin siapkan buat kita. Bisa jadi juga masalah. Terkadang masalah itu bukan hal yang buruk, teman-teman. Terkadang masalah itu membuat kita lebih bergumul. Seperti corona ini, ya. Saya bersyukur berada di Jemaat Immanuel ini. Sudah 200 lebih, ya. Kita berdoa di rumah panjang corona ini. Dan luar biasa, melalui corona ini banyak hal yang kita alami. Yang sebelumnya persekutuan keluarga mungkin tidak ada, pagi sampai sore, orang tua kita misalnya sibuk bekerja, pulang ke rumah tinggal istirahat, lupa berkumpul dengan keluarga. Tetapi melalui doa keluarga ini, ada keluarga yang kembali membangun mesbah doa di rumahnya. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Segala sesuatu yang terjadi sudah diatur dan dirancangkan oleh Tuhan, dan semuanya itu untuk kebaikan kita. Ingat, Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk buat kita. Itulah pelajaran singkat buat kita malam hari ini, teman-teman. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak muda, terus hidup dalam rancangan Tuhan. Ingat, bagaimana caranya kita hidup dalam rancangan Tuhan? Kita harus tahu siapa kita. Ya. Yang kedua, kita harus ingat rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan yang terakhir, di dalam Tuhan ada hari depan yang penuh harapan. Mari kita bersatu dalam doa, teman-teman. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Kami bisa merenungkan dan belajar dari firman Tuhan. Ampuni hamba-Mu jika hamba-Mu salah dalam berkata-kata. Biarlah kesalahan punya hamba-Mu dan kelebihan itu punya Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bertumbuh dalam hati kami. Biarlah kami jadi anak-anak Tuhan, jadi anak-anak muda yang melibatkan Tuhan dalam setiap perancangan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini ya Tuhan, hamba mau berdoa juga buat teman-teman kami yang pada malam hari ini belum bisa bersama-sama bergabung dengan kami. Hamba berdoa kiranya Tuhan menjamah, membuka hati mereka agar mereka tidak mengeraskan hati dan bisa bersekutu bersama-sama beribadah dengan kami pada malam hari ini. Tuhan, hamba berdoa juga teringat untuk teman pemuda kami yang masih dalam pemulihan, teringat untuk Bang Novan yang sampai saat ini masih dalam pemulihan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah menjaga hingga hari demi hari teman kami Bang Novan semakin membaik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hamba terus berdoa kiranya Tuhan memberikan pemulihan total pada Bang Novan. Hamba juga teringat untuk teman-teman kami Bill Grace yang dalam pemulihan karena dia kemarin mengalami kecelakaan. Tuhan menolong pemulihannya. Tuhan pakai obat yang dia minum, makanan yang dia makan agar menjadi sumber kesembuhan bagi tulangnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba juga teringat berdoa ya Tuhan untuk keadaan negara kami Indonesia yang sekarang ini sedang dalam masa, beberapa hari yang lalu ada demo ya Tuhan yang mengakibatkan banyak kerusakan terjadi fasilitas-fasilitas pemerintah dan fasilitas masyarakat. Berdoa ya Tuhan, kiranya ya Tuhan kejadian-kejadian yang ada di bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan membuat kami sadar, membuat kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong pemerintah, presiden, wakil presiden, bahkan sampai kepada jajaran terendah sekalipun ya Tuhan, agar bekerja sama dengan baik untuk memajukan bangsa kami Indonesia. Berikan hikmat kepada pemimpin kami,
dalam menghadapi situasi yang sulit ini ya Tuhan. Hamba berdoa untuk pemerintah Indonesia agar segera ya Tuhan mendapatkan vaksin untuk COVID-19, agar vaksin ini segera dibagikan dan vaksin ini bisa menyembuhkan kami, bisa memulihkan bangsa kami dari COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga teringat untuk persekutuan pemuda kami di gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, sampai saat ini kami masih bisa bersekutu, berkumpul di gereja ini. Itu semua karena anugerah pertolongan Tuhan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, inilah doa yang hamba bawa kepada tangan-Mu, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apapun yang kami minta pada saat ini jadilah kehendak-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, hamba ingin minta berkat Tuhan atas kami, anak-anak muda pada malam hari ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus selalu memberkati menyertai hidup kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Baiklah teman-teman pemuda, sebelum kita kembali, kita pulang, ada pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk jadwal ibadah kita pada minggu depan, yang membawa kita dalam worship leader yaitu Kak Murphy ya, yang menyampaikan firman Tuhan. Vikaris Gea, pemain musik ada saya buat di buletin. Yang pertama Harry, yang kedua Edmond pemain keyboard, dan Yobi ya. Jika teman-teman bertemu silahkan menyampaikan kepada mereka. Dan pemberitahuan untuk teman-teman semuanya, teman-teman pemuda, mungkin ada teman-teman yang mau melayani Tuhan baik melalui worship leader, main musik, singer, silahkan menghubungi saya atau Bang Gea. Nanti kita akan jadwalkan sesuai dengan talenta karunia yang teman-teman rindu untuk melayani Tuhan. Dan diingatkan kembali untuk kita, untuk jadwal pemain musik, setiap minggunya akan saya tulis di buletin, khususnya di kolom YC ya. Silahkan teman-teman melihat di situ. Dan saya harap teman-teman yang sudah dijadwalkan bisa melayani Tuhan ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang melayani hari ini, untuk Kak Meldi, Frankie, Yunus, dan Yayas. Tuhan memberkati kalian semua. Pelayanan kalian sungguh luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi ya. Dan teman-teman, mengingatkan kembali untuk futsal putra yang sekarang sudah dikoordinir oleh Bang Pai ya. Kita biasa manggilnya Pai ya. Sudah dikoordinir oleh Bang Pai setiap Jumat jam 5 di lapangan futsal HW ya, Hutan Wisata. Jangan lupa teman-teman yang mau bergabung. Dan jika perempuan mau bermain, silahkan dikoordinasikan dengan pengurus olahraga kita ya. Jika ada teman-teman perempuan yang mau berolahraga juga, silahkan koordinasi dengan pengurus olahraga ya. Dan mengingatkan kembali teman-teman, untuk kita setiap Sabtu malam kita ada persekutuan pemuda. Dan terus ajak teman-teman yang belum bisa bergabung bersama dengan kita agar kedepannya bisa bergabung dan tetap menggunakan protokol kesehatan. Mungkin ada tambahan? Oh ya, mungkin pada malam hari ini saya pada malam hari ini melihat ada wajah-wajah baru ya. Nah, atau wajah-wajah lama saya juga tidak tahu. Dan untuk teman-teman yang sudah kembali dari kampung halaman, selamat datang kembali ya, selamat bergabung kembali di persekutuan pemuda Immanuel ya. Ya, bagi teman-teman yang baru bergabung bersama kami pada malam hari ini, silahkan berdiri dan memperkenalkan diri. Ayo teman-teman yang baru bergabung silakan berdiri dan memperkenalkan diri. Shalom teman-teman. Shalom. Terima kasih buat kesempatannya, luar biasa bisa bergabung di sini. Perkenalkan, nama saya Adi, saya berasal dari Kayan Hilir, Sungai Buaya. Terima kasih. Oh, dari Kayan Hilir Sungai Buaya ya.
Siapa namanya tadi Bang? Adi ya, biasa dipanggil Adi ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, shalom Shalom. teman-teman. Perkenalkan nama saya Julianus Sarik, biasa dipanggil Sarik. Saya berasal dari KN Hilir juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bro Arif dan Adi. Teman-teman, mari kita angkat tangan kita. Nah, kita kasih lambaikan kepada teman kita yang baru. 1, 2, 3. Selamat berhai. Baiklah teman-teman, sekian. Oh, kembali mengingatkan. Oh, apakah ada yang baru lagi selain Arif dan Adi? Ada yang baru? Adakah? Oke, tidak ada ya. Baiklah teman-teman yang baru bergabung, kiranya ke depan bisa terus bergabung bersama dengan kami di Persekutuan Pemuda Immanuel Youth. Dan pada saat dan untuk pengurus pemuda, jangan lupa setelah ibadah kita ada rapat perdana ya. Terima kasih, kalau ada tambahan dari ketua pemuda, saya persilakan. Oke. Terima kasih teman-teman, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.